Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raka Arya Esyana, mahasiswa KKN Universitas Gadjah Mada dari jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan. Selamat pagi atau selamat siang atau selamat sore dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang salah satu program kerja saya sebagai pengabdian KKN, yaitu tentang rumah ramah lingkungan. Jadi kenapa saya memilih rumah ramah lingkungan sebagai salah satu program kerja saya? Karena menurut saya, perubahan iklim dan perubahan cuaca tidak dapat dihindari lagi. Cuaca sekarang sudah tambah panas, hujan juga sudah tambah dingin, bahkan musim sudah tidak karuan. Kapan akan musim panas dan kapan akan musim hujannya. Oleh karena itu, saya ingin mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman sekalian berubah menjadi lebih baik dengan melakukan beberapa hal sederhana yang dapat diterapkan dimulai dari rumah masing-masing, supaya kelak di generasi mendatang lingkungan kita bisa menjadi lebih baik daripada sekarang. Oke. Latar belakang. Jadi dimulai dari 17 Sustainable Development Goals atau perkembangan yang berkelanjutan yang telah disepakati oleh berbagai dunia. Di sini ada 17 dan lingkungan menjadi salah satu faktor terpenting yang diperbincangkan oleh seluruh dunia. Pada era saat ini, tentu saja kita sebagai manusia dituntut untuk mulai peduli dan lebih peduli terhadap lingkungan di sekitar kita. Bukan hanya lingkungan di sekitar rumah kita. Pemanasan global tentu saja diakibatkan oleh polusi dari aktivitas manusia dan perusakan hutan yang sering terjadi, walaupun sekarang sudah banyak peraturan untuk mencegahnya. Ini membuat pemanasan global menjadi lebih tinggi lagi, sehingga mungkin sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu sering merasa pada suatu hari siang menjadi lebih panas daripada 10 tahun yang lalu, dan musim hujan sekarang terjadi tidak terduga kapan datangnya. Itu adalah akibat dari pemanasan global. Dan pemanasan global tidak hanya merugikan manusia saja, tapi juga merugikan binatang-binatang serta tumbuhan yang ada di seluruh dunia ini. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan Green Design. Green Design adalah suatu konsep untuk memperkenalkan metode perancangan yang ramah lingkungan, serta efisiensi dan efektivitas penggunaan energi sumber daya. Jadi, Green Design ini dapat diterapkan di rumah masing-masing. Namun, karena Green Design ini lebih ke perancangan rumah, untuk kali ini saya akan membahas tentang penerapan sederhana yang membuat rumah kita menjadi lebih ramah lingkungan. Yang pertama, mengapa harus ramah lingkungan? Ramah lingkungan dapat menyelamatkan hewan di sekitar Anda dan juga tabungan Anda. Dengan menggunakan lebih sedikit listrik, menggunakan lebih sedikit air, dapat menyelamatkan tabungan Anda tentu saja. Dan jika tabungan Anda terselamatkan, maka masa depan anak dan cucu Anda tentu saja lebih terselamatkan. Selain menyelamatkan tabungan dan masa depan, Anda juga dapat menyelamatkan binatang dan menghemat pengeluaran per bulan. Itu dikarenakan listrik yang Anda gunakan dibuat dari perusahaan coal atau batu bara, di mana itu dalam satu harinya akan menghasilkan polusi yang sangat besar yang dapat mengganggu kemaslahatan binatang juga. Dan itu juga menjadi salah satu faktor meningkatnya pemanasan global. Jadi, hemat listrik dan hemat air. Yang kedua, tentu saja karena untuk melindungi udara dan mencegah perubahan iklim. Apabila kita tidak mulai dari sekarang, tentu saja akan ada perubahan iklim besar yang terjadi di beberapa tahun ke depan. Bahkan sekarang pun kutub utara dan kutub selatan sudah mulai mencair. Ketika Anda mengonsumsi lebih sedikit daya atau mengonsumsi lebih sedikit listrik, Anda akan mengurangi jumlah asap beracun yang dikeluarkan oleh pembangkit listrik.
seperti yang saya katakan sebelumnya, pembangkit listrik dibuat dari batu bara, yang kemudian batu bara itu dibakar dan menghasilkan uap yang beracun. Semua itu dapat dicegah dimulai dari diri sendiri. Berikut adalah beberapa hal yang dapat merusak lingkungan di sekitar Anda dan di seluruh dunia. Yang pertama, menggunakan produk yang terbuat dari kertas. Dalam produksi kertas itu terbuat dari pohon, dan cara untuk mengambil pohon adalah tentu saja dengan menebangnya atau deforestasi hutan. Tentu saja saya tidak memberitahu bapak-bapak, ibu, dan teman-teman untuk stop penggunaan kertas, namun terdapat beberapa solusi yang dapat saya tawarkan. Solusi yang pertama, menggunakan kedua sisi kertas dalam menulis supaya kita tidak boros dalam penggunaannya. Yang kedua, daur ulang kertas bekas. Kertas bekas yang masih dapat digunakan lebih baik didaur ulang daripada dibuang ke tempat sampah. Yang ketiga, menyimpan dokumen dalam bentuk digital. Sekarang sudah mulai masuk zaman digital atau segala-galanya ada di internet. Jadi daripada menyimpan password atau catatan belanja Anda di kertas, lebih baik disimpan di handphone atau internet. Yang keempat, mengoptimalkan penggunaan koran. Koran setelah dibaca lebih baik disimpan atau digunakan ulang untuk membungkus kado, sehingga kita mengurangi sampah dari koran. Yang kelima, mengatur dokumen sebelum mencetak. Di sini maksudnya ketika Anda mau mencetak atau mau ngeprint sesuatu, diharapkan supaya tidak boros kertas. Mengefektifkan penyebaran brosur ini juga sama, maksudnya untuk tidak boros kertas, mengatur dokumen itu sama. Yang kedua adalah menyisakan makanan dapat merusak lingkungan Anda. Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia, di Indonesia sampah makanannya mencapai 13 juta ton tiap tahunnya. Ini adalah hal yang sangat negatif karena selain menyanyiakan tanah, air, energi, tenaga kerja, tentu saja akan menyanyiakan sumber daya alam yang digunakan untuk memproduksi makanan. Solusi yang bisa saya tawarkan adalah yang pertama, untuk mengonsumsi makanan secukupnya, alias jangan rakus atau jangan mengambil makan terlalu banyak pada setiap porsinya. Apabila lebih baik dalam satu porsi itu kurang daripada berlebihan sehingga nanti tidak dimakan. Yang kedua, membiasakan diri untuk makan hingga tak tersisa. Dan dibiasakan untuk tidak menyisakan makanan, karena itu akan merusak lingkungan. Nasi akan menangis apabila tidak dimakan. Hal yang ketiga adalah menggabung sampah. Sebenarnya menggabung sampah di Indonesia masih kerap kali terjadi, dan ini dapat merusak lingkungan dalam jangka waktu yang panjang. Kebiasaan ini menyebabkan timbunan sampah dari masyarakat kemudian dibakar, dan ketika dibakar sampah itu akan menghasilkan polusi udara yang tidak baik. Solusi yang bisa saya tawarkan adalah yang pertama, memilah sampah plastik yang masih layak dipakai untuk didaur ulang atau digunakan kembali. Jadi apabila masih ada sampah plastik atau sampah apapun yang misalnya kaleng atau kardus seperti itu yang masih bisa dipakai, dapat kita simpan dan kita gunakan kembali. Atau bahkan apabila ada bank sampah seperti contoh di desa Kebon Bawang, dapat ditukarkan dengan uang. Yang kedua, yaitu menggunakan sampah organik untuk pupuk kompos. Jadi daripada membuang sampah organik seperti tulang ayam, kulit buah, sayur-sayuran yang tidak termakan, lebih baik digunakan untuk pupuk kompos apabila bercocok tanam. Nah, tadi kan ada hal-hal yang negatif, sekarang adalah hal-hal positif atau kebiasaan baik yang dapat mulai dilakukan. Ada 6 kebiasaan baik yang bisa diterapkan dari rumah Anda masing-masing
Yang pertama, gunakan cahaya natural. Ketika di pagi hari dan siang hari, ketika matahari masih terang-terangnya, gunakan cahaya natural alias matikan lampu, buka jendela, dan gunakan cahaya matahari pada pagi hari hingga sore, supaya kita tidak menggunakan listrik untuk lampu, untuk penerangan. Dan ketika jendela dibuka, sirkulasi udara juga lebih lancar daripada menggunakan AC. Lebih baik membuka jendela untuk mencari udara segar. Yang kedua, gunakan lampu kecil. Ketika malam hari, daripada menyalakan lampu yang besar-besar, lebih baik menggunakan lampu yang kecil yang menggunakan daya lebih sedikit. Karena itu tentu saja akan menghemat listrik dan menghemat biaya per bulannya. Selain menggunakan lampu yang lebih kecil, gunakan juga lampu LED daripada lampu non-LED. Karena lampu LED sudah terbukti lebih kecil penggunaan dayanya, tentu saja akan menjadi lebih hemat, dan walaupun begitu tetap lebih terang daripada lampu non-LED, dan juga lebih murah. Jadi kalau masih ada yang lampunya tidak LED, bisa diganti ke LED. Yang ketiga, mandi tidak lama-lama. Mungkin agak lucu juga karena ini tergantung masing-masing orang, tetapi yang disarankan oleh pemerintah adalah mandi tidak lebih dari 20 menit agar air yang digunakan tidak terlalu bagus. Kemudian yang keempat adalah menggunakan air sedikit mungkin. Misal sedang sikat gigi atau cuci tangan, gunakan air saat ada sabunnya saja, ketika tangan sedang bersabun atau ketika kumur-kumur saja. Selain itu, dimatikan kerannya. Yang kelima, cabut kabel listrik dari stop kontak, karena walaupun tidak terpakai, kabel listrik yang masih tertancap stop kontak akan mengambil daya listrik sehingga agak boros. Kemudian yang keenam adalah tanam minimal satu tanaman. Ajari anak Anda untuk menanam satu tanaman, karena itu akan membantu dunia kita di masa depan. Dan kalau misal Anda sudah menanam banyak tanaman, maka Anda bagus, sudah menyelamatkan dunia. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Di masa sudah seperti ini, mari kita tetap menjaga kesehatan fisik, mental, dan finansial supaya kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik setelah pandemi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.